Iya, halo semuanya. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstall dan uninstall SAMPP untuk kita running project untuk database MySQL ya, untuk simulasi. Nah, pertama untuk ini di sini saya menjelaskan untuk instalasi di operating system Linux ya. Linux yang saya gunakan itu Linux Mint 20. Pertama, sebenarnya sama aja sih untuk install dan uninstall di manapun, cuman beda platform operating systemnya aja. Pertama kita download dulu ya untuk filenya. Downloadnya ada di SAMPP, di web resminya SAMPP-nya itu sendiri. Kita coba untuk download dulu. Nah, kebetulan saya udah download ya. Ntar teman-teman tinggal download aja di sini. Nah, ini ada 3 nih. Tinggal tergantung teman-teman aja. Nanti operasi sistemnya itu pakai operating system apaan. Nah, di sini kita menggunakan Linux. Ntar di sini download. Nanti otomatis download nih di sini. Terus nanti pas sudah download dia ada di file di download sini di Linux. Nah, ntar filesnya ini ntar dibuat untuk running di terminal ya. Kalau untuk di Linux kita pakai terminal. Nah, setelah kita download, kemudian kita coba buka terminal langsung ya. Untuk buka terminalnya di Linux itu bisa klik di sini nih ada terminal, atau pakai shortcutnya itu ada Ctrl Alt T shortcutnya dia. Bisa langsung. Nah, kemudian masuk ke terminal. Nah, untuk menginstal aplikasi itu di Linux itu harus kita masuk ke rootnya dulu ya, agar tidak terlalu banyak memasukkan passwordnya. Untuk masuk ke rootnya itu pakai perintah sudo su, kemudian masukkan passwordnya apa. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke rootnya. Jadi ini enaknya menggunakan Linux itu di open source dibandingkan kenapa para developer itu harus rata-rata pakai yang open source, supaya kita bisa masuk ke bisa masuk ke sistemnya. Kalau di Windows kan terbatas ya, soalnya tidak open source. Nah, untuk perintahnya tidak usah dihafalkan ya, dia ada perintahnya lumayan banyak sih. Nah, di sini saya sudah mencatat perintah-perintah apa saja yang dipakai untuk menginstal SAMPP di Linux. Ini biasa digunakan untuk Linux Ubuntu atau turunannya ya, seperti Linux Mint dan lain-lain. Nah, kebetulan Linux Mint itu turunan dari Ubuntu itu sendiri. Nah, pertama kita ke perintah ini nih, chmod 755. Nah, untuk SAMPP ini tergantung nanti versi berapa ya. Untuk kali ini kita versi 8.08 ya. Jadi untuk ini namanya tergantung nanti di downloadnya ini. Di download ada yang tadi kita download nih, ada namanya. Nah, ini kita rename, kita copy paste. Nanti samain aja namanya untuk yang mau diinstal sekarang apa. Nah, kemudian kita coba running ya, kita copy aja perintahnya biar cepet. Kita copy. Nih jadi kan ini kan ada di download ya. Jadi kita harus masuk dulu ke file downloadnya. Untuk masuk filenya itu cd download. Nah, nih Nova Directory download. Kita coba lagi. Nah, nih udah masuk ke download. Nah, kita bisa kita bisa jalankan untuk aplikasi SAMPP itu sendiri. Soalnya kalau tadi ini nosak file or directory, jadi dia tidak kebaca direktorinya. Harusnya dia masuk ke download dulu, atau enggak kita pindahin dulu ke home, atau enggak baru bisa. Nih, selanjutnya kita coba tes lagi, kita copy paste aja langsung. Nah, dia udah jalan nih untuk chmod-nya 755. Kemudian perintah yang kedua sudo /sampp. Kita copy lagi. Untuk perintahnya nanti saya sertakan di deskripsi ya untuk ini. Nah, kemudian kita tunggu saja sampai SAMPP itu keluar. Nah, ini udah keluar nih untuk bitnami-nya. Nah, ini tinggal seperti di Windows saja ya. Tinggal next saja, aplikasi biasa. Sebenarnya untuk semua aplikasi itu sama ya, namanya SAMPP juga.
Tapi ntar kalau di Linux itu dibilangnya itu LAMPP, LAMPP. Kalau di MacBook itu MAMPP, MAM namanya. Next aja. Nah, ini kita tinggal tunggu aja ya sampai selesai instalasinya. Agak lumayan lama sih emang ini. Nah, bedanya apa sih untuk SAMPP dan kalau SAMPP itu sebenarnya dia untuk paket bundling ya. Jadi di dalam SAMPP itu ada MySQL, ada Apache server, ada HTTP-nya. Nah, dia itu sebenarnya database-nya itu MariaDB bukan MySQL. Kenapa pakai ini? Soalnya kalau misal running localhost itu lebih gampang pakai ini dibandingkan kita install satu-satu untuk mencoba MySQL-nya. Soalnya kalau misalnya kita install satu agak lumayan panjang sih dan lama juga. Soalnya kalau misalnya ntar kita masuk ke SAMPP-nya itu sendiri, kita bakal ngeliat kok dia itu bukan MySQL, namanya MariaDB. Jadi emang agak susah, agak beda sih. MariaDB itu dia cloningan MySQL itu sendiri. Jadi MySQL itu MariaDB itu cloning dari MySQL. Jadi semua perintah MySQL itu bisa dijalankan di MariaDB. Jadi buat simulasi yang mudah dan gampang. Soalnya kalau MySQL server itu agak lumayan susah, nanti kita harus ke server sendiri. Apalagi kalau misalnya kita pakai kalau di Linux kan dia terminal, nanti dia bentuknya nggak ada GUI-nya. GUI-nya ada phpMyAdmin, tapi jarang dipakai kalau orang di Linux sering pakai terminal CLI-nya gitu. Ini tinggal kita tunggu aja ya. Agak lumayan lama sih emang. Kita tunggu aja. Nah, nanti ntar kita bisa gunain untuk MySQL-nya itu di sini. Ntar di localhost di web servernya. Web servernya itu 127.0.0.1 nanti. Nanti kita tunggu saja udah mau selesai. Sampai P. Dan di sini juga ntar tergantung PHP-nya juga ada PHP 7, ada PHP 8. Itu tinggal disesuaikan aja. Untuk PHP terbaru sih dia pakai PHP 8 sih. Ya mungkin lebih bagus aja, sintaknya lebih lengkap. Terbaru, diperbaharuin lah sama para developer PHP. Itulah kelebihannya open source itu, dia itu ramean. Kalau misalnya closed source kan dia harus terbatas ya. Misalnya di Microsoft nih, programmer SAMPP misalnya programmer operating systemnya cuma ada 1000. Nah kalau misalnya di open source itu bisa seluruh dunia bisa ngembangin. Ntar ada forumnya, forum developernya. Itu enak ya. Iya, kita tunggu saja sampai selesai. Nah ntar nih yang ketiga ini sudo opt/opt/lam/manager Linux itu buat ngerunning ya. Jadi ini nanti nggak ada aplikasi kayak gini nih, nggak ada aplikasi desktopnya, dia nggak ada aplikasi buat dikliknya. Dia harus pakai terminal untuk jalanin kalau di Linux. Kalau di Windows ada, di sini nggak ada nanti kalau udah ini. Jadi pakai ini nanti bisa jalan. Nah ntar kalau udah jalan, pastikan kalau misalnya ada install MySQL server juga atau web server Apache-nya itu dimatikan dulu ya, soalnya dia bentrok, portnya itu bentrok. Bisa sih kita nggak usah matiin, tapi harus diganti portnya. Soalnya port defaultnya kan di sini, port di default dari SAMPP itu sendiri 3306 kalau nggak salah. Nanti kalau misalnya nggak di ini, dia bentrok dan nggak bisa jalan untuk Apache dan MySQL biasanya antara dua itu sih. Selainnya sih oke aja. Soalnya rata-rata masalahnya itu ketika ini. Nah sudah nih. Nah ini sudah, kita mau launch atau gimana setelah. Kalau launch ya tinggal klik di sini nih. Kalau enggak ya nggak apa-apa, finish aja nggak apa-apa. Finish. Nah nih kalau ini kan langsung keluar. Nah di sini kalau di Linux itu bentuk kayak gini dia. Nah untuk menjalankan MySQL dan Apache-nya di manage server di sini nih. Nah ini ada dua nih kan. Nih Apache web server udah running nih. MySQL belum, Pro FTP belum. Nah kalau misalnya kita mau coba pakai perintah, bisa kita coba close dulu ya. Yes, nah kita running pakai ini. Sebenarnya kalau misalnya sudah pakai root ini, nggak usah pakai sudo juga nggak masalah sih sebenarnya. Bisa sih. Kita coba saja. Soalnya sudo itu kan awalnya kalau belum masuk ke rootnya itu, dia nanti bermasalah. Nah bener kan
kebuka kan untuk sampai nya aplikasi sampai itu sendiri. Nah kemudian kita kan butuh semuanya nih, kita running, kita start nih. Nah Apache web servernya kebetulan udah running nih untuk di sini. Kemudian kita start di sini yang Pro FTPD, kita start, dia kalau udah start bakal hijau untuk iniannya. Terus MySQL juga kita start juga untuk supaya bisa di ini. Nah kemudian kalau sudah starting kita tunggu saja ya sampai running dia, sampai hijau. Emang agak lumayan lama sih kalau di Linux. Nah ini udah hijau, jadi udah running, langsung kita connect ke servernya. Untuk connect ke servernya itu tinggal kita ke browser, kita ketik 127.0.0.1. Nah ini server apa sampai P itu sendiri. Nah di sini ada nih, ntar kita bisa tahu nih dia pakai PHP berapa, terus untuk berapa nih untuk info PHP-nya di sini. Dan nanti dia ketahuan untuk PHP version di sampai P yang kita download itu PHP versi berapa. Nah kebetulan di sini kita sudah versi terbaru ya, sudah PHP 8, dan ini banyak banget ini konfigurasi lah, kayak apa ya, kayak fitur-fiturnya lah, spesifikasi sampai P itu sendiri bisa dibaca terlalu banyak ya. Nah untuk ke database itu sendiri kita pakai PHP MyAdmin ya. Nah bedanya di sampai P sama MySQL server itu dia nggak pakai ini nih, dia pakai rootnya nggak usah pakai password langsung aja, jadi langsung otomatis ke database MySQL. Nah ini ntar databasenya. Nah kalau misalnya kita mau coba cek itu, ini kan untuk untuk cara web server ke GUI-nya ya. Kita kan mau bisa belajar pakai GUI, bisa pakai CLI. Tapi kan untuk ntar implementasi dari database itu dikombinasikan ke bahasa pemrograman itu biasanya pakai sintaks query PHP query dari MySQL itu sendiri. Nah untuk lebih jelasnya nih kita udah jalan ya untuk di sini ya. Lanjut kita untuk pakai di ini aja di CLI-nya ya kalau di Linux ya. Ini kan sudah jalan. Nah ini kita stop dulu. Untuk stopnya itu kan dia masih running nih. Ctrl C biasanya di sini. Nah Ctrl C udah running. Terus kita coba untuk ini ya, untuk running di itu sendiri di pakai command line kalau di ini. Kalau di itu kan CMD kalau di Windows. Nah untuk masuknya itu ke sini. Kita bisa langsung opt lam pp start. Oh nosak folder. Oh kita salah untuk ini. Jadi kita kan ini direktorinya masih download ya. Kita pindah dulu ke direktori sebelumnya. cd.2.2 untuk pindah, ntar kalian cari sendiri ya. Untuk cd itu yang direktori, jadi kalau 1 itu .2, ntar dia pindah ke 1. Nah dia kita sudah sekerut. Terus kita coba ketik lagi opt lam pp lam pp start. Ini untuk perintah menggunakan CLI di Linux Mint atau Ubuntu bisa. No sucks file directory. Untuk itu sendiri coba kita cek ya. Kita cek direktorinya itu dulu. File system udah benar. Coba kita exit dulu. Coba langsung kita iniannya salah. Kita coba cek dulu foldernya salah nih kayaknya. LAMP. Oh, P-nya yang 2 bukan M-nya. Nih dia di sini kalau nyimpannya di sini kalau di Linux. Nah, ini ada htdoc-nya nih. Htdoc. Tapi nanti kalau misalnya awal pertama sih belum bisa, permission-nya masih deny. Nanti kita coba. Kita coba opt sudo dulu nih nggak masuk. Sudo su. Nah ini udah.
ketik opt lam pp start. Nah tadi ini hampir sama aja dengan yang tadi aplikasi yang kita buka pakai browsernya ya, atau enggak GUI-nya nih. Dia sama nih, already running. Nah, ini kan sudah running ya. Ini udah ada permissionnya nih. Kalau misalnya ntar ada bacaan apa ya, permission denial atau no suck kill process, nanti bisa pakai ini nih, pakai sudo chmod 77. Mungkin nih awalnya nih gara-gara ini kali ya, kita udah pakai chmod awalnya, jadi udah otomatis dibuka iniannya. Nah, untuk ini kan udah buka nih, langsung lah kita ke MySQL-nya. Nah, cara di sini hampir sama ya caranya. Ini kan sudah running. Nah, nanti pas running nih udah otomatis sih, sama aja sih, dia kebuka, udah otomatis buka. Ini pas kemudian di sini kita langsung masuk ke MySQL server, MySQL-nya ya. pp bin MySQL min u root. Nah, ini dia nih. Nah, ini bedanya di sini nih. Nanti kalau misal kalian coba MySQL server ya, ini kan MariaDB nih. Ini dia MariaDB namanya, bukan MySQL ya. Jadi MariaDB itu cloningan dari MySQL jadi dia ngambil seluruhnya untuk dijalankan di localhost. Nah, untuk coba merunning ya, kita coba kita lihat ya apakah berubah atau gimana. Kita show database dulu untuk melihat database-nya apakah sama. Show databases namanya. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih. Nah, ini information system test sama kan. Coba kita create database. Kita coba create database. Coba. Oh ya, untuk SQL itu sendiri dia nggak case sensitif ya. Jadi case sensitif itu maksudnya jadi dia itu nggak mengenal huruf kecil atau huruf besar. Jadi sama aja. Tapi untuk membedakan biasanya banyak yang bikin perintah itu huruf besar, dan sedangkan database ataupun tabel itu sendiri huruf kecil, biar nggak bentrok. Kadang-kadang suka sama sih, biar tergantung database administrator aja enaknya gimana. Kita coba koma. Nah, ini query oke. Kita show database lagi, apakah sudah berhasil. Show database. Nah, nih ada coba. Kita coba refresh ya ini. Nah, nih sudah jadi database-nya. Nah, berikut cara instalasi SAMPP di Linux Mint ya. Ntar kalau misalnya di Windows sih cuma next aja ya. Kalau di macOS saya juga kurang tahu. Nanti bisa belajar sendiri. Ntar untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke pelajaran database MySQL ya. Kita bisa simulasi di sini aja di SAMPP-nya, soalnya sudah satu paket ya, biar nggak terlalu ribet untuk pemula juga. Mungkin cukup sekian, terima kasih.